أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال للذين ظن أنه ناج منهم اذكرني. وقال للذين ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي. اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في سجنه بضع سنين. ذكر ربه فلبث في سجنه بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتعويل. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتعويل الأحلام بعالمين. بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في السبع بقرات. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. في سبع بقرات
dan teringat pada Yusuf ba'da ummah setelah beberapa waktu yang lama. Ana unabbiukum, aku akan beritahukan padamu bita'wili, tentang orang yang bisa menampilkan mimpi. Fa'arsilun, maka utuslah aku padanya. Yusuf, Nabi Yusuf, ayyuhas siddiq, orang yang sangat dipercaya. Aftina, terangkanlah pada kami. Di sab'i baqaras, tentang 7 ekor sapi betina. Simanin, yang gemuk. Ya'kuluhunna, yang dimakan. Sab'un ijab, 7 ekor sapi yang kurus. Wa sab'i sumbulat, dan 7 tangkai gandum. Putri wa ukhra, yang hijau dan 7 tangkainya. Ya bisat, yang kering. La'alli, agar aku arji'u, kembali ilan nas, kepada orang-orang. La'allahum, agar mereka ya'lamun, mengetahui. Alhamdulillah, hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da ba'dahu. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam keadaan sehat walafiat dipertemukan di pertemuan yang kesekian. Mudah-mudahan menjadi awal keberkahan di pagi hari dan jaminan dari Nabi bahwa kita ada orang yang duduk, kemudian duduk di majelis ilmu, maka Allah akan turunkan as-sakinah. Sakinah itu ketenangan. Makanya manfaatnya itu apa? Ketika seorang mendapat sakinah, nanti dia akan meningkatkan atau semakin meningkatnya ketakwaan. Sebagaimana sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ketika mengajak orang-orang untuk datang ke majelis ilmu dengan kalimat hayya nu'minu min sa'atan, ayo kita ngecas iman sesaat. Jadi mau itu kajian rutin atau yang lain yang bahasanya adalah Al-Quran dan hadis, maka Allah akan turunkan as-sakinah, yaitu ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Kita masuk ke ayat bagaimana cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang bisa menyelamatkan paceklik yang sangat hebat pada waktu itu. Dalam ayat ini ada beberapa pelajaran, di mana pelajaran ini dapat kita ambil sebagai ibrah di masa yang sekarang. Pertama, tentu masalah ekonomi. Kemudian yang kedua, bagaimana kesabaran Yusuf. Lagi-lagi sabarnya Yusuf ketika beliau berusaha mengatur strategi untuk menyelamatkan
suatu negara. Kita tahu bahwa Yusuf sudah hidup di Mesir, dan Mesir itu negara yang hanya hidup dari satu sungai dan satu musim. Makanya di sini disebut negaranya itu rajanya itu Al-Malik. Tapi harus digarisbawahi bahwa yang disebut Al-Malik ini bukan Fir'aun. Tentu beda zaman gitu ya. Jadi terbangun dari mimpinya karena melihat dalam mimpi itu 7 ekor sapi gemuk dimangsa oleh 7 ekor sapi yang kurus juga betina. Kemudian ada juga dalam mimpinya melihat gandum yang kering warna hijau, itu juga dalam keadaan bermimpi. Inilah bagaimana kesabaran Nabi Yusuf menunggu walaupun dikhianati oleh satunya lagi ketika temannya di penjara gitu ya. Maka singkat cerita Yusuf ini menakwilkan mimpi sang raja tersebut sampai akhirnya 7 tahun surplus ya, ditanggung untuk menebus 7 tahun yang krisis. Kenapa? Karena Yusuf satu memiliki ilmu, dia memiliki data untuk memprediksi bagaimana kalau paceklik ini terjadi. Maka kalau 14 tahun berarti 7 dikali 2 gitu. 7 tahunnya untuk bercocok tanam, kemudian simpan gabahnya atau gandumnya, bulirnya dijawab di ayat 48-nya, dan kemudian 7 tahunnya dipakai untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada perencanaan, yang ketiga ada penyimpanan dalam ayat 48-nya. Jadi ini bukan semena-mena sunatullah, walaupun seorang nabi. Taruh pada waktu itu Yusuf menakwilkan, wah raja, anjir teh bakal negara anjir teh bakal lama paceklik. Maka Yusuf tinggal bilang saja, atau saya orang pokoknya kudu sabar, dia takdir dari Allah, tong aya usaha naon, keur orang ngalaman gitunya, salah sasaran tidak. Tapi Yusuf semuanya pada waktu itu mengerahkan seluruh kemampuannya, kemudian bersiap. Bahkan Yusuf sempat meminta untuk menjadi pengelola keuangan agar beliau bisa mengatur seluruhnya apa yang terjadi untuk paceklik ke depan. Nah ini yang disebut sunatullah, hukum sebab dan akibat. Jadi tidak ada ibu bapak ketika apa yang terjadi di dunia ini kita menyalahkan takdir. Paceklik tos ada yang takdir Allah, maut yang maut gitu seperti corona kemarin. Tentu Islam atau mukmin tidak mengenal seperti itu. Kalau kita terkena musibah tinggal kata berapa sesuai dengan takdir, itu tidak seperti itu. Tentu Islam mengenal fitrah, sebab dan akibat. Jadi ketika ada sebab ya itu tentu ada akibat. Seperti contoh jembatan roboh gitu ya. Tapi jembatan nanti hasil oleh proyek yang disunat, kemudian jembatannya memakan korban, maka tidak boleh kita menyebutkan keluar ada takdir itu. Tidak, itu kan sudah jelas bahwa jembatan itu roboh karena tidak adanya pengawasan atau tidak adanya usaha dengan baik. Kalau orang yang memahami sesuatunya itu semuanya takdir dari Allah, kenuai mesti tidak takdir, kenuai kio tidak takdir, itu disebutnya kaum Jabariyah, orang yang selalu menyalahkan takdir Allah. Makanya kata Nabi kan sudah dijelaskan, akilah wa tawakkal. Ketika engkau memiliki unta, ikat dulu. Namun anjir gadot motor, kuncilah dulu, tunggu heula sampai tawakal ke Allah. Itu yang disebut dengan teori bagaimana Yusuf ini tidak mengandalkan takdir, walaupun beliau seorang nabi. Usaha heula saat usaha pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Mesir menjadi negara yang bertahan di tengah paceklik. Terus yang kedua, ibu bapak, bahwa ada ujian yang sangat berat. Di sini Allah Subhanahu wa
beserta negaranya yang akan beliau pimpin nanti dengan ujian yang berat. Ujian anu berat tepat kaeta hiji aya jalmi teh nu diuji ku ekonomi. Kemudian aya jalmi teh anu ujian paling beratna ku kesehatan. Aya anu diuji ku konflik keluarga. Ada yang diuji dengan masyarakat tetangganya, konflik politiknya di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ujian yang paling berat itu ujian apa? Ekonomi, tanapi keluarga, tanapi sehat. Ya, mening beunghar tapi teu damang, tanapi miskin tapi sehat. Mending kaya tapi sehat. Teu aya namanya. Ya, ulah we nya logika terdamang gitu nya. Mending kaya tuh dan tinggal berobat ke artos gitu. Beres. Ya memang artos tiasa nyembuhkeun, teu tiasa anu nyembuhkeun mah Allah sanes artos. Makanya ujian dunia itu kan kata Nabi, "Laba sabil dina liman taqwa." Tidak masalah orang kaya selagi dia bertakwa. Jadi mending kita kaya sehat tapi bertakwa. Atau kata Nabi, "Wasihatul lil mu'minina khairun minal ghina." Tapi kata Nabi, ya lebih baik sehat bagi umat muslimah daripada kaya gitu ya. Karena orang yang sehat itu dia bisa beraktivitas lebih banyak. Ibu bisa ke pasar, masjid, urus barangkali, bapak tiasa damel, tiasa sholat berjamaah, gitu ya. Sedangkan kalau kita sakit, terbatas aktivitasnya. Walaupun kaya, tapi ya pamayarkeun sholat subuheun, gitu sih. Pamayarkeun haji, gitu, tetap tidak bisa maksimal. Justru kesehatan adalah nikmat yang sangat banyak. Kalau kita lihat ujian Nabi itu, Nabi Muhammad ya, flashback ke 1400 tahun yang lalu, kan kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Allah itu akan menguji seseorang dengan sedikit saja rasa takut, rasa lapar, rasa sedih. Sedangkan kalau jangankan ke Nabi Yusuf ya, ke Nabi Muhammad saja yang lebih dekat lah jaraknya, itu Nabi ujiannya bukan hanya kesehatan tapi ekonomi juga. Jadi apa ujian Nabi yang paling berat? Kalau kita lihat di sirah, ujian Nabi yang paling berat di zaman dulu itu adalah kekurangannya makanan. Jadi Nabi itu sangat kurang makanan sampai Nabi itu sering sekali ganjil perut. Berarti kapayang saking kirana. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tara al-hilal
Ikhwah mungkin pernah dengar bahwa Nabi itu pernah menggila istri-istrinya. Saking namanya sebagai naluri suami itu kan ayat di titik, aduh maknya terbiasa nafkahan jadi bojo istri gitu. Menggila itu apa? Menggila itu bersumpah tidak akan mendekati istrinya itu sampai 1 bulan kan Nabi Muhammad itu, padahal di rumahnya istrinya. Jadi selama 1 bulan itu Nabi bersumpah tidak mau mendekati istrinya. Dan beliau tinggal di mana? Beliau tinggal di satu gubuk milik penjaga kebun Ansor pada waktu itu selama 29 hari atau 1 bulan. Maka para sahabat sering berkunjung ke sana, sering berkunjung ke gubuk itu. Tapi satu waktu hal yang uniknya adalah ketika Umar bin Khattab datang, maka meninggal Nabi masuk. Ketika itu Nabi sedang mensusul dalam kebolehan gitu ya, papa Umar masuk. Setelah Umar melihat, bahkan ini yang hadis yang ada hadis di mana Nabi itu memiliki bekas tikar di punggungnya. Ini ketika hadis Umar masuk di gubuk Ansor tersebut. Maka Umar melihat tidak ada yang beliau dapati selain hanya mangkuk yang berisi air putih dan tikarnya saja. Maka Umar pada waktu itu nangis. Aduh ya teh Nabi pilihan Allah kacida di kieu-kieu teuing mah. Maka Umar bilang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta gitu ya. Bahkan Raja Persia pada waktu itu, Raja Najasyi pada waktu itu, mereka memiliki harta kekayaan, mereka memiliki makanan yang sangat enak-enak, bahkan wanita yang hidup bergelima gitu ya. Maka kata Nabi, "Matuki, kenapa engkau menangis?" Ya, ayah kumahnya susah diungkapkan lah sama umat. Di saat raja-raja yang lain yang bahkan Nabi bukan pilihan Allah gitu ya, hanya raja saja mereka hidup bergelima harta, tapi Nabi sendiri kok hidup seperti ini gitu ya. Maka Nabi menjawab bahwa ada kelezatan iman yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup dengan dunianya. Maka kita harus tahu bahwa ternyata surga dunia itu ternyata bukan harta. Nah, di dalam hadis ini kita tahu bahwa surga dunia itu ada di dalam hati. Jadi orang kan anu ngaraoskeun kumaha nikmatna iman teu tiasa diraoskeun ku sanes. Nah, jalma eta teh tiasa saum, tiasa salat tahajud gitu, teu pernah anu terang. Tiasa salat berjamaah tapi tiap salat teh nikmat bisa. Eta disebut surga dunia. Surga yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, ikhwan fillah rahimahullah, seberat apapun ujian yang kita alami tidak akan pernah dialami oleh kita ujian para nabi, karena kalau dialami ya bahaya juga, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu sesuai dengan kadar kemampuannya. Makanya yang pertama sering kami ingatkan harus qanaah. Qanaah ini adalah merasa cukup walaupun prakteknya hese, prakteknya sulit gitu ya. Kenapa? Karena penyakit qanaah ini hanya satu sebenarnya, tina mata. Jadi kalau matanya jelalatan gitu ya bahasanya. Matanya itu jelalatan maksudnya matanya itu tidak bisa melihat ke dalam. Jadi melihat nanti ke orang lain lah, tinggal orang lain kieu. Nah, hanya batur mah kieu. Tinggal orang lain kieu, nah batur mah kieu. Makanya kata Nabi kan tipsnya unduru, lihatlah oleh kalian wa asfala minkum, apa yang ada di bawah kalian. Jadi dalam hal dunia mah tinggalna di handap. Ulah tinggal kalau karena dalam Al-Qur'an ujian itu kan dua. Ada ujian yang
pokoknya mah wah tempelan terus pinuh di diri gitu. Impus babaliutna itu mah kan rata-rata sukses. Kenapa? Karena ya Allah cabut nyawa abdi mah terus pasrah gitu kan biasa. Dengan penuh kesadaran gitu ya. Nah ini yang disebut dengan ujian itu sesuai dengan kadar keimanannya. Upami abdi sebagai guru masih balna jalmi SD, anak SD diujianna nah sesuai SD mal mungkin diuji ku ujian barangkali SMP, komo SMA tapi kuliah. Ada anak SMP ya diuji dengan sesuai anak SMP-nya. Nah makanya kenapa orang yang masalah nakir aya jalmi anu diuji kudu sakit, aya jalmi anu diuji kudu senang. Masalah nama hiji sadar atau henteu. Aya anu bahaya. Ketika seseorang diuji dengan hal yang menyenangkan, dia tidak sadar itu bahaya. Atau sebaliknya, ketika seseorang diuji dengan kesakitan terus tersadar ini juga bahaya. Makanya kesadaran itu penting. Dalam artian ketika seseorang punya teman yang baik, punya istri yang baik, punya suami yang baik, ya minimal bisa menyadarkan. Dia tuh mah orang calik, orang tegeni menuju diuji, orang sami-sami sabar. Akhirat mah nungguan orang sadar. Ini pentingnya nasihat, gitu ya, pentingnya nasihat. Da upami teu dinasehatan menuju diuji mah aduh kadang-kadang sami wae. Menuju diuji mah gitu bae. Saya diuji dengan anaknya seperti Nabi Nuh alaihi salam. Mun teu dinasehatan ka Allah wah sami. Ada yang diuji dengan ayahnya sendiri, orang tuanya Nabi Ibrahim. Ada yang diuji dengan istrinya sendiri, Nabi Lut alaihi salam. Jadi semuanya akan diuji dengan masing-masing ujian sesuai dengan kadar. Makanya tidak boleh kita terlalu melihat orang lain sampai akhirnya lupa terhadap keluarga diri kita sendiri. Jadi bersyukur aja kepada apa yang kita punya. Dan ini menjadi salah satu penyebab sombong mungkin Bu. Kan sifat sombong itu bisa dilihat dari tiga saja. Satu, mun kaya. Dua, lamun gaduh ilmu. Nu katilu lamun gaduh paras. Gaduh pamenteu, gaduh rupa. Anu geulis, nu kaser itu menjadi penyebab sombong. Anu puntennya nu goreng patut bade naon geus sombong. Tah abdi pak goreng patut masa dunia nanti dah. Jadi itulah penyebab sombong. Jadi tidak mungkin ada orang yang sombong kemudian dirinya merasa kurang dari orang lain. Ya sama kok. Makanya kenapa Ibrahim itu diuji dengan apa disebut Abul Anbiya karena ujiannya banyak gitu. Ibrahim banyak sekali ujiannya. Beda dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mah terkenal nanti ngora wae. Nabi Yusuf mah karena kisah yang viralnya ketika muda, bagaimana beliau digoda oleh wanita dengan kegantengannya, kemudian beliau saat mudanya itu ada di parlemen lah ya, pemerintah. Nabi Ibrahim bahkan terkenal nanti dihitan usia 80, padahal Nabi Ibrahim kan usianya 180 sampai 200 tahun gitunya. Jadi sepuh teh kolot teh tergantung zamannya. Nabi Nuh itu berapa tahun? Hampir 1000 tahun. Berarti 80 tahun Nabi Nuh teh masih muda. Terus ya. Ada 80 tahun orang biheun dugi intinya bios penting mah kerja ada sepuh itu penting ya, biasa sholat berjamaah, biasa ngariu komo pajinya biasa pingpong kene selalu jajar gitu. Sakitu ibu bapak biasa kabeh atur janten bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam bisa memprediksi tidak hanya tinggal diam, tapi beliau bisa berusaha terlebih dahulu sampai akhirnya sukses menjawab mimpi seorang raja dan Mesir menjadi negara satu-satunya yang bertahan dari pencaklik. Mudah-mudahan bermanfaat.